Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Gimana kabarnya? Udah siap masak-masak apa dari daging kurban nanti, Lur? Sapi, kambing, atau kurban perasaan jangan-jangan? Bale mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kalau kerja terus kapan hidupnya? Tapi kalau nggak kerja, hidupnya gimana? Cak, tolonglah plot twist India udah lama haus akan plot twist ini kita, Cak. Ya ini loh, sabar makanya. Dan di album film pasti akan dijelaskan serinci mungkin tentunya. Bergenre misteri thriller kriminal, film ini berjudul Rat Akeli High tahun 2020. Mengisahkan tentang seorang polisi yang mengusut kasus kematian seorang konglomerat dan kemungkinan pelakunya adalah anggota keluarga di rumah itu. Akan tetapi seiring berjalannya penyelidikan, banyak fakta-fakta mengejutkan dan memplot twistkan yang terungkap, Lur. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan sembelihe dari dulurku Raffi Green ya. Cak, mau nanya tapi kuotaku sekarat gimana? Mampus kan? Kuota Anda habis nggak bisa dipakai 10 tahun itu pasti itu. Monggo skecaken. Di suatu malam, seorang pria sebut saja Pak Ijo mengendarai truknya dan tiba-tiba dia sengaja menabrak mobil yang sedang melaju di jalanan yang sangat sepi. Setelah itu tanpa basa-basi Pak Ijo pun membunuh si pengemudi, juga seorang wanita di dalamnya. Lalu mayat mereka pun akan dikubur ke pabrik penyamakan kulit hewan di pinggir laut dan jasadnya dibakar dengan asam agar menghilangkan bau. Namun ketika sedang dikubur, tanpa sengaja asam itu terjatuh mengenai salah satu tangan Pak Ijo. Dan inilah malam sepi. Lima tahun kemudian di kota Kanpur, inspektur polisi bernama Jatil Yadav sedang menghadiri acara pernikahan rekannya yaitu Nandu. Ibu Jatil juga ikut ke kondangan dan sibuk menunjukkan foto Jatil ke seorang gadis karena dia ingin mencarikan jodoh untuk Jatil yang masih belum menikah, jomblo kayak kalian, Lur. Jelas Jatil pun merasa malu dan masih membahasnya saat pulang ke rumah. Jatil mengatakan jika yang dia inginkan adalah wanita baik, memiliki karakter baik, tahu batasan-batasan dalam hidup, dan Jatil tidak mau dijodoh-jodohkan seperti anak kecil. Tak lama kemudian Jatil pun ditelepon atasannya bernama Lalji untuk segera menyelidiki kasus pembunuhan seorang konglomerat yaitu Ragu Bersing yang baru saja terjadi di kediamannya. Sesampainya di TKP, Jatil pun disambut oleh adik iparnya korban yaitu Rames, dan ternyata hari itu Ragu baru saja menjalani pernikahan keduanya dengan wanita muda bernama Rada, karena istri pertamanya yang sebut saja Ngatiem telah meninggal. Dan dari istri pertamanya, Raguber memiliki 2 orang anak yaitu Karuna dan Karan. Lalu saat akan naik ke lantai 2, Jatil pun menginjak pecahan kaca lentera di tangga bawah yang tidak sengaja dijatuhkan oleh pembantu bernama Cuni. Istri saudara laki-lakinya korban yaitu Pramila pun menyuruh Cuni untuk membersihkannya. Namun Cuni mengatakan jika tadi dia sudah membersihkannya dan entah kenapa pecahan kaca itu masih ada. Pramila sendiri memiliki 2 anak, Lur, yaitu Vikram dan Vasuda, di mana Vikramlah yang menemukan jasad Raguber pertama kali yang sudah bersimbah darah di kamar utama. वो लाइट छूट कहाँ सारा उठा थोड़ा बहस ना क्या करो तुम विक्रम सिंह जी रघुवीर सिंह जी बॉडी इन्होंने देखी थी। Vikram mengaku dia menemukan jasad Raguber jam 12:30 dini hari, sedangkan acara pernikahan selesai di jam 9 malam. Sementara itu di jam 9:30, Vikram beralasan mengantarkan tunangannya ke suatu tempat dan baru sampai rumah lagi jam 11-an malam. Meski tempat itu tidak terlalu jauh, tapi Vikram beralasan dia agak lama di jalan karena sedang macet. Vikram juga memberitai bahwa Raguber sempat menelponnya sekitar jam 11:30 malam, atau dengan kata lain Raguber masih hidup 1 jam sebelum Vikram menemukannya tewas. Setelah itu Jatil menemukan senapan di bawah kasur yang kemungkinan dijadikan alat pembunuhan, dan Rames menunjukkan tempat senapan itu disimpan, yaitu kotak kaca di ruang kerjanya Raguber. Rames pun mengambil batu yang dilempar untuk memecahkan kaca, dan Jatil memintanya
menaruh batu itu kembali karena barang di TKP tidak boleh disentuh tangan kosong, ya kan? Setelah itu Rames menunjukkan tangga dari gang belakang rumah yang bisa dijadikan akses menuju ke toren sekaligus ke kamar-kamar lantai 2 termasuk kamar utama Raguber. Ketika mengecek ke atas, Jatil yang melihat pengantin wanita yaitu Rada di kamarnya langsung menghampiri dan Jatil sempat terpana dengan kecantikannya. Tak lama kemudian datanglah suami Karuna yaitu Raffi yang sangat emosional sambil kobam dan menuduh Radalah pembunuh Raguber. Jatil pun langsung menenangkan kekacauan itu. Mereka semua dilarang pergi dari rumah dan Jatil akan mengusut kasus pembunuhan tersebut sampai tuntas. Setelah itu Jatil kembali mendatangi Rada dan menginterogasinya. Ternyata keluarga Rada tidak datang ke pernikahan karena dia yatim piatu dan tidak memiliki keluarga alias batang kara, lur. Rada juga mengaku tidak melihat pelakunya karena saat pembunuhan terjadi dia berada di lantai bawah. Jasad Raguber pun akhirnya dibawa oleh ambulans untuk segera diotopsi. Sedangkan Jatil yang akan pulang diberikan sepucuk kertas oleh Cuni, titipan dari Rada. कुछ नहीं बता पाएंगे, रास्ता में नहीं देखा नहीं। आवाज नीचे चलते हैं हम भी। याद रखिएगा इंस्पेक्टर जटिल यादव मिलेंगे पे। Sesampainya di rumah, Jatil pun membaca isi kertas tersebut yang bertuliskan pemberontak Cambal. Sontak Jatil pun teringat kejadian 5 tahun silam di mana saat dia sedang naik kereta, tiba-tiba ada seorang pria yang berteriak minta tolong karena saat dia tertidur putrinya menghilang. Jatil pun segera mencari putri dari pria itu yang ternyata adalah Rada, lur, dan dia berniat melompat dari kereta. Setelah Rada ditenangkan, Jatil pun mengajaknya ngobrol dan mengetahui jika Rada berasal dari daerah Cambal yang dulu terkenal sebagai markas pemberontak. पुलिस वाले हैं इंस्पेक्टर जटिल यादव राधा बमोर जिला चंबल से हो बागी हो। Keesokan paginya di kantor polisi, Jatil pun mengecek rekaman video pernikahan semalam bersama rekannya Nandu. Nandu juga menjelaskan bahwa menurut laporan kepolisian, Ngatiem tewas 5 tahun lalu karena dibunuh oleh perampok saat OTW bersama supirnya. Betul sekali, wanita di scene awal film ternyata adalah Ngatiem, istri pertama Raguber. Tak lama setelah kejadian itu, Raguber sudah membawa Rada, entah bagaimana mereka saling kenal. Lalu ketika mengecek rekaman pernikahan, terlihat seorang politikus terkenal yaitu Muna Raja menjadi salah satu tamunya dan putri Muna sudah bertunangan dengan Vikram. Usut punya usut, Muna bisa menang pemilu berkali-kali berkat bantuan Raguber. Namun di tahun itu Muna tidak mendapat bantuan karena Raguber mencalonkan dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa Raguber menikah lagi, agar citranya semakin baik di masyarakat. Begitu melihat anak kedua Raguber yaitu Karan di video itu, Nandu pun ingat jika Karan pernah ditahan karena kasus narkoboy, namun Raguber langsung membebaskannya. Di lain sisi karena Raguber tidak memiliki surat wasiat, maka seluruh warisannya akan jatuh ke tangan Rada yang sudah menjadi istri sahnya, bukan ke Karuna dan suaminya Raffi. ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया था। रघुवीर सिंह खुद आया था चौकी। और ये शायद उसकी मंगेतर है ना? ये हीरो की। अच्छी है। वीर सिंह खुद ही इलेक्शन में लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी उस लेडी से भी अच्छा है रवि सिसोद। ये है जमाई राज टाइप ने अपनी दुल्हन उनका पत्ता गायब। Setelah itu Jatil dan beberapa polisi datang ke rumah Raguber untuk menginvestigasi TKP pembunuhan. Jatil pun memfoto-foto seisi kamar, juga mencium barang-barang di sana untuk mencari petunjuk. Sampai akhirnya Jatil menemukan foto-foto bibir wanita, juga foto punggung memar yang terselip di majalah Semelehe. Entah siapa wanita di foto itu, lur. Selain itu Jatil juga menemukan sebutir bola manik-manik di bawah kasur dengan bercak darah Raguber. Tak lama kemudian Rada dan Karan pun ribut. Bahkan Karan mengancam akan menembak Rada jika tidak mau mengakui dialah pembunuhnya. Jelas Rada pun sangat emosi dan Jatil segera melerai mereka sampai menampar Karan karena telah memberi ancaman yang berbahaya. Melihat itu Raffi yang gak terima pun langsung cepu ke Muna Raja dengan melaporkan bahwa ada polisi yang menampar Karan dan mengintimidasi keluarganya. दूंगा भी यही समाज में आ जाएगा अभी। ले यहाँ पर
सुबह से गुंडागर्दी कर रहा था, उसको मार दे तमाचा। Jatil pun mendatangi Rada di kamarnya dan menanyakan bagaimana Rada bisa bertemu dengan Raguber. Ternyata ayah Rada telah menjual dirinya yang akhirnya dibeli oleh Raguber sebagai wanita simpanannya. Karena memang di India masih cukup banyak jual beli manusia ya kan lur. Itulah alasan mengapa 5 tahun lalu Rada ingin melompat dari kereta karena tidak mau dijual oleh ayahnya. Rada mencurigai semua anggota keluarga karena Raguber tidak menyayangi mereka, begitupun sebaliknya lur. Sedangkan Rada mengaku meski dia juga sangat membenci Raguber, namun Rada tidak akan berani membunuh seperti itu. Lalu Rada pun menunjukkan luka memar di punggung akibat siksaan yang dilakukan Raguber sebelumnya, dan luka memar itu sangat mirip dengan foto yang ditemukan oleh Jatil. Sebelum pergi, Jatil pun berjanji bahwa dia pasti akan menemukan pelaku pembunuhannya dan meminta Rada untuk tidak berbohong atau menutup-nutupi fakta karena akan fatal akibatnya. हम पागल नहीं है जो अपनी जिंदगी और बर्बाद करते उनको मार। ना उनको किसी से कोई खास मोह था, ना किसी को उनसे। परंतु किसी तरह का छल Tak lama kemudian Muna Raja pun datang dan Raffi mengancam akan melaporkan Jatil ke atasannya atas sikap yang seenaknya dalam menginvestigasi. Akan tetapi Jatil tidak gentar karena dia tidak takut siapapun, bahkan tidak peduli jika kehilangan jabatan asal kebenaran bisa terungkap. Jatil juga mengetahui bahwa Rada dijual oleh ayahnya ke Raguber melalui Muna sebagai perantaranya. Setelah itu Jatil pun langsung pamit balik dulu dan dia melihat seorang wanita tua bisu yang ternyata dia adalah nenek Cuni dan dulunya si nenek pernah menjadi pembantu di rumah tersebut. Oke, semua karakter sudah lengkap lur, jadi biar kalian lebih inget dan lebih mudeng lagi tak buatnya bagan silsilah keluarga ya. Raguber dan Ngatiem istri pertamanya punya anak Karuna dan Karan, di mana Karuna menikah dengan Raffi, sedangkan Rames adalah adik dari Ngatiem. Raguber juga memiliki saudara laki-laki yang istrinya adalah Pramila dan mereka memiliki 2 anak yaitu Vikram dan Vasuda. Selain itu juga ada Rada sebagai istri kedua, Muna teman baiknya Raguber, Pai Joshi pembunuh di awal film, juga Cuni dan neneknya. Udah hafal? Di capture kalau perlu lur, oke? Udah ya? Oke? Buyar. Nggak dong, baru juga mulai udah buyar plek. Dari sana Jatil pun mendatangi rumah sakit untuk mendapat laporan hasil otopsi dari jasad Raguber, di mana menurut dokter waktu kematiannya antara jam 10 sampai 12 malam dengan cara ditembak lalu endasnya dihantam berkali-kali seolah-olah pelakunya sangat dendam dengan Raguber. Dari hasil tersebut Jatil pun menyimpulkan jika pelakunya memang anggota keluarga. Lalu Jatil menyampaikan analisisnya kepada Nandu bahwa dari keterangan yang didapat jam 11 rumah sudah sepi, atau dengan kata lain Raguber ditembak antara jam 10 sampai 11 karena saat itu masih banyak tamu yang menembakkan senapan atau kembang api sebagai perayaan hari pernikahan, termasuk kondangan-kondangan di tempat lain karena bulan itu sedang musim kawin lur, dan suara tembakan yang membunuh Raguber pasti tidak akan disadari. Jika memang benar, itu artinya mungkin Vikram berbohong karena dia mengaku sempat berbicara lewat telepon dengan korban jam setengah 12 malam ya kan. Maka dari itu Jatil pun meminta Nandu untuk mengecek panggilan telepon tersebut. जब बारातें नीचे से गुजर रही थी यही तो 10 से 11 के बीच घर में एकदम शांति हो चुकी थी, कोई बड़ा फंक्शन तो था नहीं कि 11:30 बजे रघुवीर यहीं से मैं कुछ बात जमीन क्या कह रहे हैं तुमसे कि ये केस बहुत टेढ़ा है। विक्रम सिंह रघुवीर सिंह के भतीजे हैं। जरा पता लगाओ उस फोन को। Keesokan paginya, atasan Jatil pun membahas laporan dari politikus Muna bahwa Jatil telah bersikap kasar kepadanya. Maka dari itu Lalji memperingatkan Jatil agar lebih sopan kepada Muna karena dia adalah sosok berpengaruh dan semua partai juga mendukungnya. Mantuk-mantuk aja Jatilur, tapi dalam hatinya peduli setan bos, mau pejabat mau politikus, kalau salah ya salah aja bos, katanya dalam hati lur. Setelah itu Nandu mengabarkan jika HP Raguber memang menelpon Vikram jam setengah 12 malam. Namun sebelum dan setelahnya Vikram juga menerima telepon dari nomor Raguber yang lain. Saat itu juga Jatil pun mencoba menelpon nomor lain dari Raguber dan ternyata yang mengangkat adalah Rada lur. नंबर से बार-बार फोन आते हैं, दिन में 10 तो रात में 12।
हेलो। Esok paginya Jatil pun langsung menemui Radha dan menanyakan hubungannya dengan Vikram. Radha pun mengaku jika selama ini mereka memang memiliki hubungan dan dulu Radha juga mencintai Vikram. Mendengar itu Jatil pun agak terkejut karena Radha telah beraselole dengan dua pria di rumah itu. Jatil mulai mencurigai Vikram yang bisa saja bekerja sama dengan Radha untuk membunuh Raghuber atau Vikram membunuh Raghuber karena motif tertentu. Maka dari itu Vikram dibawa ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut dan Vikram menjelaskan jika Radha sendirilah yang datang kepadanya. Berawal dari curhat karena merasa tersiksa oleh sikap Raghuber, mereka pun akhirnya menjalin hubungan dan beraselole. Jatil pun menduga jika Vikram pasti menggunakan tangga belakang untuk diam-diam berhubungan dengan Radha di kamarnya. Dan lewat tangga itu pula lah Vikram bisa memiliki kesempatan untuk membunuh Raghuber di antara jam 10 sampai 11 malam. Namun dengan tenang Vikram menjawab jika mau membunuh Raghuber, kenapa harus setelah pernikahan? Kenapa bukan sebelumnya? Dan jika Vikram membunuh sebelum jam 11 malam, lantas siapakah yang menelponnya dari HP Raghuber jam setengah 12 malam, ya kan? Maka dari itu Vikram meminta Jatil untuk menyelidiki lebih seksama dan mencari bukti-bukti yang konkret agar Jatil tidak menuduh tanpa alasan. पीछे की सीढ़ियों से आते थे उनको मार के सामने के दर अगर मारना ही होता तो शादी से पहले मारते, बाद में क्यों? 11 से 12 आप कहाँ थे समझे उसके पहले? जी, उनके भूत ने हमें फोन किया, एविडेंस लाई। Anehnya dari hasil penyelidikan, tidak ditemukan sidik jari di senapan maupun di HP Raghuber yang tergeletak di meja sebelah kasur. Padahal harusnya sidik jari Raghuber ada di HP-nya ya kan lur, jika memang dia menelpon Vikram. Jatil pun lanjut mengecek video-video pernikahan dan di jam 11 terlihat Chuni yang naik ke lantai 2 dengan membawa lentera karena saat itu sempat mati listrik. Gak pakai lama Jatil pun langsung mendatangi Chuni di rumahnya untuk menanyakan apa yang Chuni lakukan di lantai 2 ketika listrik mati dan apakah Chuni tahu sesuatu terkait insiden pembunuhan Raghuber. Karena Jatil yakin Chuni pasti melihat mayat Raghuber dan karena panik dia pun turun kembali hingga menjatuhkan lenteranya. Chuni pun menjawab jika dia tidak berani memberitahu apa-apa karena takut nyawanya terancam. Chuni justru mempertanyakan kinerja kepolisian yang tidak mengusut kasus kematian ayahnya. Ya, ayah Chuni adalah Pak Supir yang sedang OTW bersama Ngatiem. Chuni yakin 5 tahun lalu ayahnya dibunuh. Dia sudah melapor ke kepolisian, namun seorang polisi senior anehnya menutup kasus tersebut dan hanya memberi keterangan bahwa ayah Chuni tewas karena diserang oleh perampok. Sejak saat itu nenek Chuni tidak pernah berbicara lagi dan mentalnya pun terganggu karena tidak pernah menemukan mayat ayah Chuni alias anaknya. जी हमारी दादी साहब पगला गई है चौकी चक्कर काट काट के इतने साल की जांच हुई होती तो हम बता पाते कि बड़े अफसर इन लोगों के साथ मिलके. Dari sana Jatil pun langsung ke ruang arsip kepolisian untuk mengecek berkas laporannya Chuni 5 tahun silam. Setelah meneliti laporan itu semalaman, esok paginya Jatil pun memberitahu kejanggalan yang dia temukan ke Nandu bahwa Jatil menemukan laporan kepolisian di kota lain yaitu kota Akbarpur yang sama persis dengan insiden perampokan yang dialami Ngatiem dan supirnya lur. Bahkan foto mobil terguling juga tertera di sana. Nah, kota Akbarpur ini berada di antara kota Gwalior dan kota Kanpur lur, di mana ayah Chuni dan Ngatiem saat itu OTW dari Gwalior menuju ke Kanpur. Seharusnya mobil itu terguling di kota Kanpur, namun anehnya laporan perampokan itu ada di kota Akbarpur. Jatil menyimpulkan bahwa Ngatiem dan ayah Chuni memang kemungkinan dibunuh dan pelakunya sengaja memindahkan mobil itu dari Kanpur ke Akbarpur untuk memanipulasi TKP. Setelah itu atasan Jatil yaitu Lalji memanggilnya agar datang ke rumahnya. Lalji pun memerintahkan Jatil datang ke rumah Muna Raja esok hari untuk meminta maaf atas penyelidikannya yang terlalu keras. Apalagi Vikram adalah calon mantunya Muna. Akan tetapi Jatil tetap teguh pada pendiriannya dan dia melakukan penyelidikan seperti itu demi mengungkap kebenaran. Jatil juga memberitahu kejanggalan-kejanggalan yang terjadi seperti
keterkaitan dengan kasus kematian Ngatiem 5 tahun silam, mobil yang katanya dirampok tapi lokasinya berada di kota lain, dan pembantu keluarga yaitu Chuni yang bisa menjadi informannya karena kemungkinan Chuni mengetahui banyak hal. Mendengar itu, Lalji pun hanya menyuruh Jatil untuk melanjutkan tugasnya, dan dari tadi ngomongnya sambil ngunyah si kacrut ini lur. क्या कहना सर गलती हो गई आई एम सॉरी और सच्चे दिल से वो जो लड़की है ना वो कुछ जानती है, सर्वेंट है ना सर, बोलेगी। मतलब सर डकैती में तो लाश और कोई रिपोर्ट भी नहीं है सर। हमने पूछा था आपसे कि क्या विवेक शून्य होकर कर। Setelah itu Jatil mendatangi kepolisian Akbarpur untuk mencari petunjuk di mobil Ngatiem, dan dari barang-barang yang dikumpulkan di lokasi kecelakaan, Jatil menemukan bumper dari truk yang menabrak. Setelah patahannya disatukan, terlihat logo bahwa truk itu berasal dari pabrik penyamakan kulit hewan di Kanpur. Sebut saja pabrik Sumber Makmur ya. Jatil pun segera mendatangi pabrik tersebut, dan setelah disikili-dili, ternyata pabrik itu adalah milik Muna Raja lur. Sedangkan yang mengelola pabriknya adalah Pak Ijo. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Pak Ijo adalah anak buah Muna, dan kematian Ngatiem serta ayah Chuni pastinya berkaitan dengan Muna Raja. Tapi sabar, masih banyak teka-tekinya sampai akhir, jadi ikutin terus aja alurnya lur ya. बोल देना अपने मालिक को कल बेलाघाट थाने हाजिर हो जाए। क्या नाम है? Setelah itu Jatil pun lanjut menginterogasi beberapa anggota keluarga, dimulai dari Karuna, dan Jatil bertanya seperti apakah sosok Raguber selama ini. Secara terang-terangan Karuna memberitahu bahwa ayahnya sering membawa wanita ke rumah. Pribadi Raguber juga sangat sombong, kasar, keras, hingga tidak ada yang berani melawannya, termasuk Ngatiem yang selalu takut dengan suaminya. Selain itu ternyata Pramila, Vikram, dan Vasuda tinggal di rumah tersebut sekitar 5 tahunan yang lalu. Karan dan Vasuda lanjut belajar di sekolah asrama dan hanya pulang ke rumah itu saat liburan saja. Lalu Karuna mengatakan jika Pramila sering mengawasi gerak-geriknya. Berikutnya giliran Pramila dan Vasuda yang diinterogasi secara singkat. Namun karena Jatil tidak menemukan kecurigaan, dia pun beralih menemui Rada kembali. Rada masih mengatakan bahwa dia bukanlah pembunuhnya, tapi Rada yakin pembunuhnya adalah orang yang lebih berani darinya dan lebih merasa tersiksa dibanding dirinya. में रहे या फिर अपने घर में उनसे मिले कितना थे जो झूठा दूध का? कभी शक नहीं हुआ रघुवीर सिंह? कोई भी हो सकता है, हमसे ज्यादा हिम्मत, हमसे ज्यादा trust. Malam harinya Jatil lanjut mencari petunjuk di ruang kerja Raguber, dan dia menemukan laporan medis dari klinik Sarma. Di lain sisi, nenek Chuni yang baru sampai di rumah sempat terkejut melihat pria tak dikenal lagi nyebat di depan rumah, yang tak lain tak bukan adalah Pak Ijo. Esok paginya Jatil pun terkejut karena mendapat kabar bahwa Chuni tewas akibat dicekik seseorang, dan nenek Chuni pun sangat histeris karena telah kehilangan anak serta cucunya. Jelas Jatil pun menduga pelakunya adalah Pak Ijo, dan dia memerintahkan Nandu untuk menangkap Pak Ijo agar mereka bisa menyiksanya sampai mengaku. Akan tetapi Nandu menolak karena menurutnya pembunuh di kasus ini sudah jelas, yaitu Rada yang ingin membalas dendam, dan Rada mungkin menyuruh selengkiannya Vikram untuk melancarkan aksinya. Betapa emosinya Jatil melihat sikap Nandu. Apalagi Nandu menuduh Jatil telah berasal lele dengan Rada hingga melibatkan perasaan dalam penyelidikan. Jatil pun langsung menampar Nandu untuk menyadarkannya karena sedikit demi sedikit petunjuk sudah didapatkan, dan Jatil yakin pelakunya bukanlah Rada. Pertengkaran mereka pun diketahui oleh Lalji, dan Lalji meminta Jatil untuk cuti sementara waktu karena dianggap terlalu berlebihan dalam mengusut kasus. Namun Jatil tetap akan meneruskan penyelidikannya sampai semuanya terkuak. Lalu ketika OTW pulang, tiba-tiba Jatil pun dikejar oleh sekelompok orang yang menembakinya. Untungnya Jatil berhasil kabur, dan dia segera memberitahu Nandu tentang penyerangan itu. Akan tetapi Nandu tidak percaya dengan perkataan Jatil, dan dia akan segera menangkap Rada sesuai perintah dari Lalji.
आप कहेंगे हमला हुआ, गोली चली, कट्टे चले। समय एसएसपी साहब के साथ रवि हमला हुआ हम पे, कोतवाली से पीछा कर। आप कहेंगे हमला हुआ, गोली चली। Jatil pun langsung menelpon Rada agar bersiap-siap pergi dari rumah sebelum polisi datang menangkapnya. Raffi yang juga berhubungan baik dengan Lalji pun diminta menahan Rada. Namun untungnya Jatil datang tepat waktu dan mengajar Raffi, lalu segera membawa Rada kabur dengan kereta yang sedang melewati perlintasan. Akan tetapi ternyata Pak Ijo sudah mengikuti mereka dan dia juga naik kereta tersebut. Tak lama kemudian Pak Ijo pun datang menyerang dan Rada yang membawa pisau berhasil menusuk punggung Pak Ijo hingga akhirnya mereka pun melempar Pak Ijo keluar kereta. Mampus. Setelah itu Rada pun membawa Jatil ke sebuah rumah pinggir danau di kota Gwalior yang dijaga oleh seorang bapak-bapak, dan rumah itu adalah tempat Raguber menahan Rada setelah membelinya 5 tahun lalu. Tidak ada anggota keluarga yang mengetahui rumah tersebut kecuali Karan yang pernah datang sekali. Tidak ada anggota keluarga yang mengetahui rumah tersebut kecuali Karan yang pernah datang sekali ke rumah itu. Di lain tempat, Nandu mendatangi dokter yang mengotopsi Chuni dan melaporkan bahwa ada kulit mati yang ditemukan di kuku Chuni. Itu artinya Chuni memang dibunuh dan dia sempat melakukan perlawanan dengan mencakar pelakunya. Saat itu juga Nandu pun akan melapor ke Lalji. Namun betapa terkejutnya dia melihat Lalji yang bertemu dengan beberapa orang, yaitu Pak Ijo yang masih hidup, Muna Raja, juga Raffi. Dan Nandu melihat bekas cakaran di kulit mati di tangan kanan Pak Ijo, yang mana kulit mati itu adalah bekas luka karena terkena asam 5 tahun lalu, ya kan lur? Nandu akhirnya tahu bahwa Pak Ijo lah pelaku pembunuhan Chuni, dan dia pun sadar perkataan Jatil memang benar jika banyak kejanggalan di kasus ini. Nandu pun bertanya-tanya apa yang baru saja mereka obrolkan di dalam. Mengapa Nandu pun bertanya-tanya apa yang baru saja mereka obrolkan di dalam. Mengapa pimpinannya Lalji juga terlihat sangat dekat dengan Muna Raja, dan kenapa Pak Ijo si pembunuh juga ada bersama mereka. Dari sana Nandu pun mendatangi rumah Chuni dan melihat neneknya yang hanya terkulai lemas. Namun begitu Nandu menunjukkan artikel dengan foto Muna dan Pak Ijo, sorot mata nenek Chuni pun berubah menjadi penuh amarah. Sementara itu di rumah danau, Jatil menemukan selendang di tas Rada yang memiliki manik-manik sama persis dengan yang ditemukannya di bawah kasur TKP. Jatil pun langsung menuduh jika memang Rada dan Vikramlah yang membunuh Raguber. Rada pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi malam itu. Dan ternyata Vikram sudah menjanjikan dirinya untuk kawin lari tepat di malam pernikahan. Namun begitu melihat tunangannya Vikram alias putri dari Muna Raja, Rada pun sangat merasa cemburu dan menganggap janji Vikram hanyalah omong kosong belaka. Ketika Vikram sedang mengantarkan tunangannya pulang, Rada pun terus menelponnya tapi tidak kunjung diangkat. Lalu saat Vikram sudah OTW balik ke rumah, dia pun baru mengangkat telepon Rada, dan Rada yang merasa muak mengancam akan memberitahukan hubungan gelap mereka ke Raguber. Vikram pun segera menggas mobilnya, dan karena di rumah masih banyak orang yang beres-beres properti nikah, Vikram pun langsung mematikan listrik agar tidak dilihat siapapun, lalu naik ke lantai 2 lewat tangga belakang untuk menemui Rada. Saat itu sudah jam 11 malam lur. Mereka pun sempat cekcok dan Rada langsung masuk ke kamar Raguber untuk memberitahukan hubungannya dengan Vikram. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka melihat Raguber yang sudah tewas bersimbah darah, dan di saat yang sama Chuni juga datang karena berniat menaruh lentera di kamar majikannya Raguber. हाँ हम रास्ते में। तो क्या झूठ बोला इतने दिन? किसने किसका फायदा उठाया वो छोड़ो। आज हमें ले जाने वाले थे ना, सामान बनवा के रखवाया था ना।
Rada pun diminta segera pergi dari kamar, sedangkan Chuni diwanti-wanti agar tidak memberitahukan siapapun jika mereka menemukan mayat Raguber. Dan karena masih syok, Chuni pun sampai menjatuhkan lentera di tangga. Lalu setelah menenangkan diri, Vikram pun berpura-pura baru sampai di rumah dan membawa semua anggota keluarga juga para tamu berdoa di kuil. Disinilah Vikram memberi keterangan palsu ke Jatil bahwa dia baru menemukan mayat Raguber setelah mengantar orang-orang ke kuil. Karena Vikram tidak mau dituduh sebagai tersangka dan tidak ingin hubungan gelapnya dengan Radha juga terungkap. Tak lama kemudian Nandu pun menelpon Jatil yang mengabarkan bahwa Chuni memang dibunuh oleh anak buah Muna yaitu Paijo dari hasil otopsi Chuni dan bekas cakaran di kulit mati Paijo. Jatil pun sangat emosi mendengarnya hingga membanting HP-nya karena itu artinya Muna Raja tega membunuh Chuni yang masih kecil untuk melindungi calon mantunya yaitu Vikram dan agar Chuni tidak memberi informasi apapun ke Jatil, sedangkan atasannya Lalji selama ini telah melindungi Muna Raja. Selain itu, Jatil juga mengetahui jika sekelompok orang diperintahkan Muna untuk membunuh dirinya karena Jatil menyadari kasus pembunuhan Raguber memiliki suatu keterkaitan dengan kasus kematian Ngatiem dan ayah Chuni 5 tahun silam yang dibunuh oleh Muna melalui anak buahnya Paijo. पोस्टमार्टम में चुन्नी के नाखून के हाथों पर खरोच के निशान है। उस बच्ची को Untuk menyenangkan hati Muna dan atasannya Lalji, Jatil pun melaporkan bahwa Radha sudah didaftarkan sebagai tersangka dan akan ditahan di kantor polisi kota Gwalior. Namun Jatil melakukan itu agar dia bisa lebih leluasa mencari petunjuk-petunjuk lain dan mengusut kasus lebih dalam hingga menemukan kebenarannya. Meski benang merah semakin terhubung lur, namun Jatil masih memikirkan dua hal yang belum terkuak. Pertama adalah apa motif Muna Raja membunuh Ngatiem dan Pak Supir ayah Chuni 5 tahun silam. Lalu yang kedua, siapakah yang sebenarnya membunuh Raguber dan apa motifnya? Sampai akhirnya Jatil pun teringat jika dia masih menyimpan laporan medis klinik Sarma yang ada di kantong jaketnya. Ternyata isinya adalah laporan aborsi Ngatiem sehari sebelum dia tewas. Dan saat itu juga Jatil mendatangi Rames di rumahnya untuk menanyakan tentang laporan medis tersebut. Jelas Rames pun bingung membacanya lur, karena dia sangat yakin kakaknya Ngatiem tidak pernah hamil lagi, apalagi sampai aborsi ya kan. Lalu Rames menjelaskan apa yang dia ingat 5 tahun lalu, bahwa ada seseorang yang menelpon Ngatiem malam itu dan dia pun buru-buru pergi tanpa memberitahu Rames kemanakah tujuannya. Beberapa jam kemudian Rames sempat menelpon Ngatiem dan masih tidak mau memberitahu di manakah dia berada. Namun Rames ingat jika di telepon terdengar suara kereta. एबॉर्शन क्लिनिक बकवास है। एक फोन आया था और कि नहीं आई तो फिर हमने फोन लगाया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सारा शॉर्ट था तो खास सुना ही नहीं। Dari keterangan Rames yang mendengar suara kereta, Jatil pun mengetahui jika dulu Ngatiem pergi ke rumah pinggir danau karena di dekat sana ada rel dan suara kereta terdengar jelas lur. Jatil pun lanjut menginterogasi Pak Penjaga dan dia mengatakan jika malam itu Bu Ngatiem memintanya untuk memberitahu jika Raguber datang ke sana membawa wanita. Pak Penjaga pun akhirnya melapor ke Ngatiem jika malam itu Raguber memang membawa seorang wanita. Pak Penjaga tidak tahu namanya, namun yang pasti wanita itu sangat sering datang ke rumah danau. Setelah itu Jatil pun mulai menyelidiki seisi rumah untuk mencari petunjuk. Jatil menemukan kamera Polaroid yang digunakan untuk memfoto luka memar Radha dan bibir seorang wanita. Lalu ketika berada di kamar mandi, Jatil juga menemukan pin sekolah asrama, tempat Karan dan Fasuda belajar. अब हमको कहाँ नाम बताते थे, अक्सर वो रात यहीं गुजारते थे। Sampai titik ini lur, kalian mungkin sudah bisa meraba-raba apa yang terjadi ya kan? Tapi masih ada kejutan-kejutan lainnya, jadi mari kita lanjutkan. Jatil pun lanjut mencari petunjuk dengan menginterogasi kepala sekolah asrama dan mendatangi klinik Sarma, juga kembali mengecek video-video rekaman pernikahan. Tak lama kemudian Nandu pun mengabarkan jika dia diperintahkan oleh Lalji untuk membawa Radha ke bagian bawah jembatan yang berada di dekat pabrik Sumber Makmur.
Mendengar itu, Jatil tahu jika Muna pasti berniat membunuh Rada agar tidak ada lagi saksi, dan Jatil pun menyusun rencana dengan Nandu. Malam harinya begitu mobil yang membawa Rada sampai di bawah jembatan, ternyata sudah ada Pak Ijo dan kroco-kroconya yang akan membunuh Rada beserta Nandu, juga satu polisi lagi yang membawanya, seolah-olah mereka adalah korban perampokan. Tapi yang terjadi, Lur, baku tembak pun terjadi dan kroco-kroco Pak Ijo berhasil dibunuh. Karena peluru menyerempet lengan Rada, Jatil pun segera memperbannya, sedangkan Nandu terus mengejar Pak Ijo yang kabur ke komplek warga. Sayangnya Nandu kehilangan jejak dan dia memutuskan untuk kembali ke mobil. Sementara itu Pak Ijo ternyata berada di dekat rumah Cuni, dan sang nenek yang melihatnya pun langsung membalaskan dendam kematian anak dan cucunya dengan cara membakar Pak Ijo hidup-hidup. Mampus, kapok. Muna Raja datang bertamu ke rumah keluarga Raguber dan dia hehehe karena merasa kasus ini sudah selesai. Namun Muna terkejut begitu melihat Jatil dan Rada tiba-tiba datang. Disinilah Jatil mulai mengungkap semua hasil penyelidikannya, Lur. Dimulai dari Raffi yang diketahui sering membeli narkoboy di Gwalior dan barang-barang haram itu juga diberikan ke Karan. Raffi yang emosi langsung menyiram Jatil yang akhirnya dia langsung ditampar keras-keras. Lalu Jatil mengungkap bahwa Muna Raja adalah dalang dari pembunuhan Ngatiem dan Ayah Cuni. Lalu mayatnya pun dikubur di pabrik menyamakan kulit hewan Sumber Makmur, dan besok polisi akan menggeledah seluruh pabrik itu. Lalu Jatil pun mulai menjelaskan kronologinya bahwa di malam itu Ngatiem diantar Ayah Cuni ke rumah danau setelah mendapat kabar dari Pak Penjaga lewat telepon jika Raguber membawa wanita ke sana. Betapa terkejutnya Ngatiem melihat suaminya sedang berasa loleh dengan ponakannya sendiri, Lur, yang tak lain tak bukan adalah Fasuda, ya kan? Dan bahkan 5 tahun lalu Fasuda masih anak kecil. Sangat-sangat biadab memang kakek satu ini. मिसेस रघुवीर सिंह अपने हस्बैंड के फार्म हाउस पहुंची थी उस रात। Fasuda bukan hanya diaselole berkali-kali di rumah danau, namun dia juga sering disiksa, dan foto bibir itu adalah foto bibirnya Fasuda. Sampai akhirnya Fasuda pun hamil. Pihak sekolah mengetahuinya dan langsung melaporkan ke walinya, dan dilalahnya Raguberlah yang datang sebagai wali. Dari laporan medis klinik Sarma, Fasuda aborsi di tanggal 14 Maret dan namanya diganti dengan nama Ngatiem. Di tanggal 15 Maret Fasuda dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan melakukan aborsi, dan di malam itu jugalah Ngatiem dan Ayah Cuni dibunuh. Lalu di tanggal 16 Maret Cuni memberi laporan ke kepolisian atas dugaan pembunuhan ayahnya serta majikannya Ngatiem. Namun polisi tidak menyelidiki lebih lanjut karena Lalji melindungi nama baik Muna Raja. Setelah itu Jatil menjelaskan bahwa Fasudalah yang membunuh Raguber karena motif balas dendam di antara jam 10 sampai 11 malam, dan itu terbukti dari video pernikahan karena Fasuda tidak pernah terlihat dimanapun di jam tersebut. Lalu ketika Fasuda telah membunuh Raguber, selendang yang terkena bercak darah pun dimasukkan ke tas Rada untuk mengkambing hitamkannya, dan dia memakai selendang yang lainnya tanpa dicurigai oleh siapapun. वसुधा सिंह ने ही अपने अंकल की हत्या की है। मिस्टर वसुधा सिंह रेस्टिकेट होती है और उसी रात वसुधा सिंह हमारे पास प्रिंसिपल के क्लिनिक के बिल से शादी के वीडियो लगाए, और जब वापस आए आपका दुपट्टा बदला हुआ। Jatil mengatakan bahwa selain membunuh Ngatiem dan Ayah Cuni, Muna juga bertanggung jawab atas pemerkaosan Fasuda, menutup-nutupi kejahatan, dan memastikan korban tidak mendapat bantuan apapun. Sudah jelas terbukti salah, tapi Muna masih mengancam jika besok pagi Jatillah yang akan dipenjara. Selain itu Muna juga mengungkap kebusukan lainnya, yaitu kebusukan Pramila.
Pramila, yang ternyata setelah Ngatiem mengetahui kebejatan suaminya kepada Fasuda, Ngatiem langsung menelpon Pramila dan memberitahukan apa yang terjadi. Bukannya sama-sama menuntut Raguber atas kejahatannya, Pramila justru memilih untuk menutupinya. Bahkan dia meminta bantuan Munaraja untuk menghabisi nyawa Ngatiem saat OTW pulang ke Kanpur. Tujuan Pramila melakukan itu karena dia tahu Vikramlah yang paling sering mengurus Raguber dan berharap Vikram akan mendapat harta warisan yang sangat banyak, yang mana Pramila juga akan menikmatinya. क्या बोले हम रघुवीर को? भाभी का देख लीजिए। बेटी के दोषी को और हमसे इसका लड़की का इंतजाम कराया था। बड़े लायक है ना जो रघुवीर आपको वारिस बना के गए। झूठ है, सच नहीं है विक्रम। Betapa terpukulnya Vikram dan Fasuda mengetahui fakta tersebut karena ibu mereka sendiri menutupi kejahatan yang sangat biadab hanya demi harta. Karuna juga sangat emosional karena keluarganya sangatlah busuk dan amburadul. Sementara itu Jatil mengatakan ke Muna jika sebentar lagi dia pasti akan dipenjara dan Muna pun hanya bisa terdiam. Lalu Vikram yang sangat muak langsung mengusir ibunya pergi dari sana, dan Pramila yang merasa tidak punya harga diri lagi di hadapan keluarganya akhirnya memutuskan untuk bundir, Lur. डर गए थे बेटा, सुरक्षित करना था हमको। और हमारा, आपकी बेटी का? और क्या करते? क्या करते? हमें घर ले चलो। जाओ कहीं भी। Setelah jasad Pramila dikremasi, Jatil pun akan membawa Fasuda ke kantor polisi. Lalu Fasuda pun menceritakan kronologi bagaimana dia membunuh Raguber. Malam itu Fasuda mendatangi Raguber di kamarnya dan mengungkapkan kekecewaannya karena Raguber memutuskan untuk menikah lagi, sebab harta warisan yang diinginkan oleh seluruh anggota keluarga akan jatuh ke tangan Radha. Raguber pun langsung mencaci maki Fasuda yang dianggap tidak punya malu dan menyarankan Fasuda agar segera bundir. Fasuda yang sangat emosi dengan segala sikap dan kebejatan Raguber pun langsung melemparkan batu hingga memecahkan kotak kaca senapan. Lalu Fasuda yang gelap mata mengambil senapan itu dan menembakkannya ke Raguber ketika masih banyak kondangan di tempat lain yang tentunya menutupi suara tembakan tersebut. Tidak sampai di sana, Lur. Fasuda juga memukulkan ujung senapan ke endas Raguber berkali-kali sebagai pelampiasan atas kemarahan yang dia pendam selama ini. Setelah membersihkan sidik jarinya di senapan, selendang Fasuda pun sempat tersangkut di cincin Raguber hingga satu manik-maniknya lepas ke bawah kasur tanpa dia sadari. Selanjutnya Fasuda membersihkan bercak darah di tubuhnya lalu menaruh selendang ke tas Radha. Setelah semua yang terjadi, kasus pembunuhan Raguber pun tersebar di koran. Juga tertulis bahwa Pramila telah bersekongkol dengan Munaraja untuk membunuh Ngatiem dan ayah Cuni. Selain itu Munaraja terlibat dalam pembunuhan Cuni, dan kepolisian juga akan menyelidiki Lalji yang dianggap telah membantu Munaraja. Sementara itu Jatil pergi menyusul Radha yang saat itu sedang naik kereta untuk pergi ke kota lain dan memulai kehidupan yang baru. Lalu film pun ditutup dengan Jatil yang mengatakan ke Radha jika dia butuh pendamping hidup untuk menjalani kehidupan yang jahat di luar sana. Yang jelas lah ini langsung nikah dong pastinya mereka ini, ya kan, Lur? बाहर दुनिया बहुत खराब है, हमसे अकेले नहीं हो पाएगा। पानी लेने के लिए उतरे थे हम। Buyar, begitulah Lur ceritanya. Kasus yang cukup rumit, ya kan? Sudah puas? Sudah puas? Dahaga ke plot twistan film India sudah terpuaskan? Tunggu film-film plot twist berikutnya, Lur, karena di album film akan dijelaskan serinci mungkin, ya kan? Assalamualaikum.